Salam sejahtera untuk kita semua. Om. Patut bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini karena kasih
dan anugerahnya dalam kehidupan kita, hingga dia boleh membimbing kita di pagi hari ini untuk datang beribadah. Untuk itu, atas nama Badan Pimpinan Sidang, Pimpinan Majelis Sidang mengucapkan selamat pagi dan selamat kita mengikuti ibadah. Tata ibadah hari Minggu bentuk 4A 27 September 2020. Panggilan beribadah, jemaat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita siapkan hati untuk beribadah, menyembah dan mengagungkan Tuhan karena kasih-Nya yang menyelamatkan kita. Marilah kita mulaikan ibadah ini dengan menyanyi indahnya saat yang teduh. Tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar jiwa. Dari seteru di dalam saat yang teduh. Tertabislah kiranya ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan Yesus Kristus, Kepala Gereja, serta Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih, menjadi tema dalam peribadatan saat ini adalah membangun kepekaan sesama orang percaya. Kita menyanyi bekerja bersama-sama. Bekerja bersama-sama, jalan berdekat-dekat, hidup dan berlama-lama, bersehati sekerja. Jangan dengan mulut, hanya hatimu, patutlah berkata pada yang teman, angkat perjanjian yang tetap teguh, rasa sama-sama susah dan senang. Jika kamu mau, untung banyaklah, jangan hidup jauh, hanya jadi sehati sekedar.
Saudara-saudara, dalam kehidupan dan pengakuan kita selaku orang percaya, selalu diingatkan agar sesungguhnya memahami mana yang benar dan mana yang tidak benar untuk dilakukan. Hanya oleh kasih Tuhan, Ia telah menyatakan hukum-Nya agar didengar, diperhatikan, dan dilakukan pada perjalanan hidup kita dalam situasi apapun. Inilah hukum Tuhan, antara lain sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 23 dan 24. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anak-Nya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Kita menyanyi bersama-sama dua sahabat lama, Jalan di Terang. Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dan ingat apa wajibmu, dan turutlah tetap berjalan di terang, berjalan di terang. Jalan di dalam terang. Pengakuan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita dengan tulus ikhlas mengaku dosa. Dosa-dosa kita kepadanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku kepada-Mu bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik terhadap sesama, karena terlalu mengutamakan kepentingan diri sendiri. Terhadap perselisihan dan ketidaksetiaan kami melakukan kewajiban bagi kemajuan bersama selaku jemaat-Mu. Terhadap ketertutupan kami dalam kehidupan bersama dengan gereja-gereja yang Engkau tempatkan di dunia ini, serta terhadap kekurangan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami, melayani bangsa yang di dalamnya gereja-Mu berada. Atas segala dosa kami ini, kami memohon kepada-Mu, ampunilah dan kasihanilah kami, berilah kami damai sejahtera, dan teguhkanlah iman kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Doa dan keluhku. Doaku dan keluhku naik ke hadapan-Mu. Sahur
Saudara-saudara, marilah kita berdiri. Setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa-dosanya, maka Tuhan, Allah kita, yang oleh kasih-Nya telah menganugerahkan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, akan mengampuninya. Karena dalam firman-Nya, 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayat 9 dan 10, berkata, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Nyambut berita pengampunan dosa kita saat ini, menyanyi bersama nikmat besar. Nikmat Maha Tuhanku, aku puji berseru, karena hidup hatiku nikmat besar. Dari surga yang bakal masuk dunia yang fana, tanggung dosa atasnya, nikmat besar. Nikmat besar, nikmat besar, tidak terduga dan luas benar, nikmat besar. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan bacaan firman Tuhan saat ini yang terambil dalam Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 10. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan 10. Sebelum kita membacanya, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus lewat doa. Mari berdoa. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Allah Bapa di surga, Allah di dalam nama Yesus Kristus yang telah menganugerahkan kami kesehatan dan kekuatan untuk dapat memastikan kami berada di hari ini dan melanjutkan kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, tersedia waktu bagi kami untuk beribadah kepadamu. Dan saat ini kami akan membaca sabda firman-Mu. Mohon kiranya suci kuduskanlah kami untuk dapat menuntun kami agar mampu memahami
maksud Tuhan dalam bacaan firman-Mu. Apa-apa yang menjadi kesalahan kami bisa terkoreksi dengan firman Tuhan saat ini. Oleh karena itu sadarkanlah kami agar bisa membangun koreksi terhadap diri masing-masing sebelum kami menyampaikan koreksi terhadap orang lain. Siapkanlah kami ya Tuhan untuk dapat membaca firman-Mu saat ini. Amin. Sekali lagi firman Tuhan saat ini terambil dalam Galatia pasalnya yang ke-6 ayat pertama sampai dengan 10. Dalam perikop pembacaan yaitu saling membantulah kamu. Firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang yang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah pembacaan Alkitab kita saat ini. Berbahagialah kita yang mendengar sebagai firman Tuhan, memelihara serta mewujudkannya di dalam kehidupan setiap hari. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom. Terpujilah nama Tuhan.
Oleh karena saat ini kita terus diperhatikan oleh Tuhan, terbukti kita yang saat ini boleh berada dalam keadaan yang sehat, mampu beribadah saat ini. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kepada pribadi kita masing-masing. Sebagaimana tema kita saat ini yang dibacakan, yaitu membangun kepekaan sesama orang percaya. Dalam artian kepekaan itu sudah ada kepada kita sejak kita mengimani Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Maka dengan dapat dikatakan pengakuan kita seperti itu, kita seharusnya terus berada dalam kepekaan pribadi kita masing-masing terhadap kehidupan orang yang percaya. Membangun bukan hanya sekedar membangun, tetapi dalam realita kehidupan kita, sepantasnya lah kita seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi, menegur jika ada yang bersalah, tetapi menegurnya dalam sifat lemah lembut, seperti yang dikerjakan Yesus Kristus kepada setiap umatnya yang percaya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada ungkapan bijak yang mengatakan, tak ada gading yang tak retak. Nah, ungkapan ini juga cukup menjelaskan tentang pengakuan Paulus bahwa dalam kehidupan persekutuan orang percaya sering diwarnai dengan berbagai macam persoalan. Memang sangat betul, dalam kehidupan ini kita menjalaninya tidak mulus-mulus, tidak senang-senang, tidak selalu kita tertawa, tidak selalu kita bersuka cita, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan kita berkeluarga serta berjemaat. Namun meski demikian, merupakan suatu keunikan di dalam kehidupan gereja Tuhan dalam menangani hal-hal yang demikian jika ditangani dalam kebersamaan, bukan menyudutkan. Sekali lagi, dalam hal-hal lika-liku kehidupan kita mempunyai keunikan dalam kehidupan bergereja. Itu dapat ditangani dengan kebersamaan, bukan menyudutkan, apalagi menjatuhkan kehormatan seseorang. Tetapi kita dapat mendampinginya dan menuntun orang tersebut pada kebenaran. Sekali lagi, dengan lemah lembut.
Bukan kita sok jago, bukan kita sok rohani. Kita menuntun seseorang itu dengan bentak-bentak. Oh, ngana mesti begini. Oh, ngana mesti begitu. Bukan demikian. Oleh karena itu, setelah kita membaca firman Tuhan tadi, kita dianjurkan untuk melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Maka sementara kita membaca, kita harus mencerna. Membaca secara mendalam, bukan hanya sekedar baca, tidak memahami alur kalimat yang ada di dalam pembacaan Alkitab tadi. Nah, saudara-saudara sekalian, saran ini diberikan oleh Rasul Paulus sejajar dengan pengajarannya tentang kehidupan beriman, yang didasarkan pada keikhlasan kasih dalam menangani persoalan di tengah persekutuan. Sebab kita sendiri telah menerima kasih itu. Jika kita percaya Kristus, maka kita akan melakukan apa yang Kristus lakukan, yaitu mengasihi sesama. Menuntun dengan roh lemah lembut, sambil menjaga supaya kamu jangan kena pencobaan. Nah, itulah yang saya maksudkan tadi. Jika kita menuntun seseorang itu dengan kasar, maka secara otomatis itu kita sudah terkena dalam pencobaan. Maka di sini dianjurkan agar menuntun dengan roh lemah lembut. Hal ini menjadi peringatan bagi kita pribadi masing-masing. Setiap orang tidak terbatas si A atau si B. Apabila berhadapan dengan seseorang yang telah melakukan pelanggaran, jangan bersikap seperti hakim atau bertindak seperti polisi. Sebab jika demikian, maka kita terjebak dan tidak luput dari pencobaan. Ini juga sebuah pernyataan yang lemah lembut, tetapi di dalamnya terkandung makna yang tegas. Supaya kita tidak bertindak demikian, bertindak sebagai hakim ataupun polisi di dalam menuntun seseorang ke jalan yang benar. Ternyata bagian dari pergumulan orang lain dapat mendatangkan pencobaan bagi kita. Sebagai satu persekutuan orang percaya. Karena pada dasarnya Kristus telah menetapkan prinsip hidup satu persekutuan orang percaya, yakni gereja. Bahwa dukaku adalah juga dukamu, dan sukaku adalah juga sukamu. Karena itu bukan gereja namanya, jika dalam satu persekutuan tidak mempraktekkan kehidupan bersama untuk saling membantu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, pernyataan yang lemah lembut tetapi mengandung makna yang tegas. Bukan gereja torang, kalau nyandak dia baku bantu.
bukan gereja torang. Kalau cuma jabaku acu. Toh? Bukan gereja torang. Kalau nyanak jabaku kasih bunga, bagaimana? Ibu, nak. Karena sekarang kan musim bunga. Toh? Jadi Bapak Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan ini mengajarkan kita tentang etika dalam persekutuan. Yaitu bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Pengajaran ini menantang sikap egoisme, terutama praktik dari mereka yang mengutamakan hukum Taurat. Tapi Paulus mengingatkan pengikut Kristus harus taat pada hukum Kristus, yaitu kasih, saling mengingatkan, dan saling mengajar, dan saling berbagi kebenaran. Ini hati-hati, itu kata saling mengajar. Apabila terjadi percakapan yang muda dengan yang tua, so pasti dalam percakapan tersebut yang tua menjadi yang di atas dengan mengandalkan berbagai pengalaman kehidupan yang sudah pernah dijalaninya. Ketika yang muda membicarakan sesuatu yang benar, yang sudah seturut dengan firman Tuhan, maka akan terjadi sebuah percakapan yang mengatakan bahwa ngana so menggurui pak kita. Ngana jauh di bawah pak kita ngapi umur. Yang dimaksudkan itu bukan seperti itu. Tetapi mengajar dalam keadaan sikap lemah lembut seperti yang diajarkan Kristus. Bukan dalam status ngana lebih tua, bukan dalam status ngana lebih muda. Tetapi kalau kita mengajarkan, membicarakan sesuai dengan firman Tuhan yang diajarkan, maka yang tua harus legowo. Jangan mengandalkan keegoisan pribadi. Karena ini berbicara firman Tuhan. Harusnya kita yang legowo. Karena yang muda sementara membicarakan tentang firman Tuhan, maksudnya berbicara yang sebagaimana yang terkandung maksud di firman Tuhan. Jangan kita mengandalkan dengan keegoisan, pengetahuan pribadi, padahal nantinya akan terjadi sebuah, orang bilang blunder, yang terbesar dalam kehidupan kita. Kita sudah berbicara banyak, tetapi nyatanya secara tidak sengaja apa yang dibicarakan itu melenceng dari bagaimana substansi dari firman Tuhan itu. Hal ini Paulus ungkapkan karena Paulus menemukan ada di antara persekutuan jemaat waktu itu yang tidak mau berbagi pengetahuan tentang kebenaran oleh karena kepentingan diri sendiri. Perlakuan-perlakuan tersebut sudah terjadi sejak zaman dulu, sejak zaman Paulus,
sampai saat ini. Maka melalui firman ini, kita diingatkan untuk tidak melakukan hal demikian. Tidak mau melihat orang lain yang diselamatkan. Tapi Paulus menasihatkan jika ada pengalaman penyataan dari Allah, hendaknya itu dibagikan, terutama kepada mereka yang telah mengajarkan. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, pemuda, remaja, adik-adik yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ini juga sering menjadi praktek dalam kehidupan berjemaat. Karena itu menjadi peringatan bagi kita semua. Supaya tidak ada ungkapan ibarat kacang lupa kulitnya. Sebab kehidupan yang ideal sebagai satu persekutuan orang percaya adalah tindakan yang dapat menuntun sesama. Melakukan praktek tolong-menolong dalam hal ini berbuat baik dan tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, apalagi mengandalkan pengetahuan sendiri. Karena kita ini manusia yang terbatas. Di atas langit masih ada langit. Semua ini dilakukan oleh gereja sebagai orang-orang percaya, sebagai bukti dan buah dari kepengikutan kita, sebagai bukti keberimanan kita, sebagai bukti pengakuan kita yang menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang menjadi teladan dan mengajarkan kasih, bahkan sebagai tanda ucapan syukur untuk pembenaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Sebab jika tidak, firman Tuhan mengingatkan dalam ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tetap menjadi pengawas, mengawasi segala perbuatan umat manusia selama ada di dunia ini. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Karena itu, tetaplah berbuat dan berbuat baik. Memanfaatkan kesempatan untuk menjadi berkat. Sebab waktu perkenanannya terbatas. Waktu yang diberikan Tuhan kepada kita terbatas. Tidak untuk selamanya. Tidak untuk selama kita hidup. Tidak untuk selama kita berada dalam situasi yang baik. Ingatlah, setiap kita menabur kebaikan, pasti ada waktunya kita menuai kebaikan. Jika kita tidak menjadi lemah. Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin.
Saudara-saudara, marilah kita mengaku pengakuan iman kita. Untuk itu diundang semuanya berdiri. Dalam persekutuan iman dengan semua orang percaya kepada Kristus, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita yang adalah pengakuan iman gereja dari segala abad dan tempat dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Saudara-saudara, kebahagiaan orang percaya adalah hidup dalam ucapan syukur di setiap saat, tempat, dan suasana. Salah satu bentuk ucapan syukur adalah memberi persembahan kepada Tuhan, pemilik kehidupan, sebagai ucapan syukur serta wujud nyata pertanggungjawaban kita kepada Tuhan atas anugerah dan berkat yang diberikannya kepada kita. Karena sebagaimana firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 berkata, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Sambil kita memberi persembahan, kita melakukan bersama-sama dua sahabat lama, taburlah. Yang menabur dengan tangis sambil harap Tuhanmu, mengetaplah dengan sorak selamat yang kekal penuh. Embun surga pun mendiris, matahari membenas, hingga syarat tangkai pulur jadi masaklah lekas. Saat ini saya akan membacakan sampul-sampul syukur yang selama kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah, kami mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu, karena kami beroleh kekuatan mempersembahkan dengan kerelaan hati persembahan yang sedemikian ini. Daripada-Mu juga semua yang baik yang kami miliki, serta dari tangan-Mu sendiri asalnya persembahan yang kami berikan. Kami mohon kepada-Mu, terimalah dan kuduskanlah persembahan kami bagi pekerjaan pelayanan gereja-Mu, serta mampukan kami untuk seterusnya mempersembahkan hidup bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa syafaat. Untuk itu, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita
untuk bisa berdoa saat ini dan mengungkapkan berbagai keinginan kita di dalam doa pribadi masing-masing. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami menaikkan puji syukur atas segala rahmat-Mu, berkat-Mu yang telah dianugerahkan kepada kehidupan keluarga kami masing-masing. Oleh karena merasalah kami akan di setiap kehidupan kami bahwa senantiasa kami dikaruniakan berkat, terutama berkat yang paling kami inginkan, yaitu kesehatan dan kekuatan dalam tubuh jasmani kami. Oleh karena demikian, kami dapat melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Kami dapat melakukan apa yang menjadi pekerjaan kami. Semuanya itu dianugerahkan kepada Tuhan, dianugerahkan Tuhan kepada kami di dalam perjalanan kehidupan kami masing-masing. Pada saat ini, kami diberikan lagi kesempatan untuk menerima berkat lewat ibadah kita saat ini. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan tadi akan diberlakukan dalam kehidupan pribadi kami masing-masing. Oleh karena itulah perintah Tuhan terhadap kehidupan kami. Oleh karena itulah yang bisa dikatakan menjadi sebuah pembalasan kepada Tuhan. Lewat berkat-berkat yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Tetapi kami terbatas ya Tuhan. Kami punya kelemahan. Maka melalui doa ini, kami bermohon kepadamu. Diberikanlah kami kemampuan. Diberikanlah kami hikmat. Bahkan kesabaran. Agar kami tidak terpancing, agar kami tidak kena pencobaan di dalam melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Tuhan Bapa kami yang berada dalam surga, kami bersatu hati di tempat ini, memohon kepadamu untuk kehidupan kami selanjutnya. Dimanapun kami diberikan berkat pekerjaan ataupun profesi yang berbeda-beda, maka kiranya oleh karena kuasa-Mu akan memberkati kami semua di dalam menjalani kehidupan dengan berbagai tugas tanggung jawab, dengan berbagai profesi yang berbeda-beda. Ada sebagai tukang ojek, pegawai swasta, pegawai negeri, bahkan profesi tukang, nelayan, petani, bahkan profesi lainnya
yang diberikan Tuhan bagi jemaat KGPM Tiberias Amurang yang sampai saat ini ditekuni. Mohon kiranya diberkati. Semuanya itu ya Tuhan, untuk kelangsungan hidup kami, untuk dapat memberikan penguatan bagi kehidupan kami, bahwa Tuhan terus memperhatikan, bahkan rela menjadi biji mata Tuhan. Terus dilindungi dari berbagai macam permasalahan maupun hal-hal yang tidak diinginkan. Tuhan Bapa kami yang di surga, memberkati kiranya pemimpin KGPM Sidang Tiberias Amurang. Ada badan pimpinan sidang, ada pimpinan majelis sidang. Gembala Bapak John Sagrang, Penatua Bapak Boy Tumiwa. Kedua figur ini adalah pemimpin kami. Kiranya terus diberikan kesehatan dan kekuatan, bahkan hikmat kepada mereka di dalam memimpin jemaat ini untuk boleh mendapatkan kesejahteraan iman di dalam perjalanan kehidupan setiap hari. Begitupun kepada pemimpin yang lain dalam BPS dan PMS, bahkan pemimpin yang terdekat dengan jemaat, yaitu Penatua dan Diaken kelompok pelayanan 1 sampai dengan 9. Tuhan tolong kehidupan mereka. Apapun yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan mereka berpelayanan, kiranya dapat dilengkapi, diberikan terus semangat di dalam melayani jemaat yang mereka pimpin. Begitupun pada para pimpinan komisi, komisi pria kaum bapa, komisi wanita kaum ibu, komisi pemuda, komisi remaja, komisi anak, bahkan Kepelsus lansia. Mereka dapat dikatakan tulang punggung pelayanan di gereja ini. Mereka lah yang menjadi motor penggerakan pelayanan ini. Maka kiranya dengan kuasa Tuhan akan memberkati setiap kehidupan mereka, agar di dalamnya ada semangat yang terus terbangun untuk dapat melayani jemaat yang mereka pimpin. Bahkan pun dapat merealisasikan sebagaimana tema khotbah kita pada saat ini. Membangun kepekaan sesama orang percaya. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami tidak tahu persis apa yang terjadi dalam jemaat kami. Maka pada saat ini juga kami berdoa buat mereka yang saat ini mengalami sakit. Tuhan kiranya memberkati apa yang menjadi usaha mereka untuk mendapatkan kesembuhan. Baik usaha secara pribadi maupun usaha bagi keluarga terdekat. Apakah itu orang tua,
kakak beradik, maupun saudara-saudara yang begitu peduli dengan mereka. Saudara-saudara yang tetap membangun kepekaan sesama orang percaya. Tuhan tolong, berikanlah kesembuhan bagi mereka yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit ataupun dirawat di rumah sendiri. Kepada mereka juga yang terlibat di dalamnya, pelayan medis, kiranya juga mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang secara ikhlas sebagaimana tugas dan tanggung jawab mereka untuk dapat melayani pasien yang dalam perawatan. Kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim piatu, orang-orang terlantar, yang ini sebenarnya menjadi pekerjaan kami, bukan hanya menjadi pekerjaan negara, tetapi inilah melalui firman Tuhan yang telah kami baca, akan menjadi sebuah kepekaan bagi kami untuk dapat melakukan perintah-perintah Tuhan. Kepada bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang terus dirundung berbagai permasalahan. Presiden dan wakil presiden adalah pemimpin kami. Kiranya hikmat dan pengetahuan adalah berkat bagi mereka, akan dicurahkan kepada mereka untuk dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Begitupun kepada para menteri yang sering membantu presiden dan wakil presiden. Tuhan tolong juga kehidupan mereka dalam hikmat dan pengetahuan yang mereka miliki. Sesungguhnya itu tidak akan mampu. Tetapi jika ada campur tangan Tuhan, maka segalanya akan menjadi beres. Dalam waktu dekat, daerah kami akan mengadakan pemilihan. Dan euforianya sudah terlihat sejak awal tahun 2020 ini. Sampai sekarang ini. Tuhan Bapa kami yang di surga, tolonglah kepada daerah kami, Provinsi Sulawesi Utara. Bahkan ada beberapa daerah juga, kabupaten, kota, yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Kiranya proses demi proses yang sudah terjalani oleh pihak penyelenggara akan berjalan sesuai rencana yang tentunya atas pemberkatan Tuhan dalam rencana-rencana tersebut. Amankan daerah kami ya Tuhan, damaikan daerah kami. Setiap kabupaten kota yang akan menjalankan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Tuhan yang terutama, berbicaralah kepada setiap masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih, agar terlebih mereka
dapat menggunakan hak pilih mereka. Bahkan pula Tuhan mau berbicara bagi pribadi masing-masing masyarakat agar dapat memilih pemimpin yang terbaik menurut Tuhan, bukan menurut juga program-program yang disampaikan, tetapi kesempurnaan itu ada di dalam Tuhan. Maka kiranya Tuhan mau berbicara kepada kami semua, masyarakat Provinsi Sulawesi Utara, masyarakat kabupaten kota yang akan melaksanakan pemilihan. Kiranya dapat memilih pemimpin yang terbaik menurut Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, hanya kepada kuasa dan pengasihan-Mu saja kami bermohon. Dengarlah doa kami dan kabulkanlah permohonan kami. Berilah kami selalu damai sejahtera dan sukacita iman dalam perjalanan kehidupan kami. Terutama dalam situasi saat ini, kiranya kami akan terbebas dari situasi pandemi COVID-19. Hanya oleh dan di dalam Yesus Kristus yang selalu mengajar umatnya berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan berita gereja. Segala puji syukur patutlah kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Persekutuan, kesaksian dan pelayanan kita. Karena kasih-Nya hebat atas kita, sehingga ibadah minggu saat ini boleh berjalan dengan begitu baik, meskipun jemaat masih harus beribadah di rumah masing-masing, dan ibadah disiarkan lewat siaran TV kabel. Dan atas nama BPS PMS, mengucapkan banyak terima kasih kepada pelayan yang bertugas dalam ibadah minggu saat ini, Kadim Penatua Stanley Tumbel AMD Par, pendamping Kadim, Majelis Kepel 8, Koordinator Ibadah, Penatua Sarce Tumbelaka, Prokantor Diaken Fone Mandalika, Pianis Bapak Herman Winokan, dan Multimedia Pemuda Joshua Sagrang ST. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan terus memberkati pelayanan dan aktivitas dari Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Atas nama BPS PMS juga mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Otai Rorong, khususnya Bapak Robi Otai dan Bapak Anton Yosep yang turut membantu dan menopang pelayanan ibadah minggu pagi di saat ini lewat streaming siaran TV kabel. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus terus memberkati aktivitas kedua bapak dan keluarga masing-masing. Dan informasi untuk petugas ibadah minggu pagi tanggal 4 Oktober tahun 2020 minggu depan yang menjadi Kadim Penatua Sarce Tumbelaka,
P1 Diaken Yunita Rindo SPD. P3 Penatua Marklov Umbo. Koordinator Ibadah Penatua Yoke Tampi. Prokantor Diaken Fone Mandalika. Dan pembaca warta Penatua Yurike Bangki SPD MAP. Dan informasi juga untuk ibadah komisi, Kepelsus Lansia dan kelompok pelayanan di minggu berjalan ini. Ibadah komisi PKB dan WKI sidang dilaksanakan setiap hari Senin jam 6 pagi. Kadim Penatua Yoke Tampi, Prokantor Diaken Welem Kalantau, pendamping BPS PMS Diaken Yunita Rindo SPD dan Penatua Anace Pangkai. Ibadah Komisi Pemuda dan Remaja sidang dilaksanakan setiap hari Selasa jam 6 pagi. Kadim Penatua Marklov Umbo, Prokantor Penatua Yurike Bangki SPD MAP, pendamping Kadim, pendamping BPS PMS, Penatua Doni Rentuene dan Penatua Alce Sondak SE. Ibadah Kepelsus Lansia dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 pagi. Kadim Penatua Alce Sondak SE, Prokantor Diaken Fone Mandalika, pendamping BPS PMS, Penatua John Lee Masahengke dan Penatua Yoke Tampi. Ibadah kelompok pelayanan 1 sampai 9 dilaksanakan setiap hari Kamis jam 6 pagi. Yang menjadi Kadim Gembala John Sagrang Sarjana Teologi, Prokantor Penatua John Lee Masahengke, pendamping BPS PMS, Penatua Aldi Watupongo SE dan Penatua Sarce Tumbelaka, pendamping Kepel 3 dan Kepel 7. Sekaligus juga menginformasikan untuk petugas ibadah kiranya dapat mengambil bagian dalam persiapan pelayanan minggu berjalan ini sebentar jam 5 sore di rumah gereja. Berikut kami akan membacakan daftar hari ulang tahun di minggu berjalan. Hari ulang tahun pribadi tanggal 27 September Ibu Marcela Rantung, HUT yang ke-31 tahun, Kepel 1. Diaken Keti Lombuan, HUT ke-49 tahun, Kepel 4. Tanggal 28 September adik Fijel, maksud kami remaja Fijel Sondak, HUT ke-17 tahun, Kepel 6. Tanggal 29 September remaja Presi Dandel, HUT ke-16 tahun, Kepel 6. Tanggal 30 September Ibu Since Tumiwa, HUT ke-70 tahun, Kepel 7. Tanggal 1 Oktober remaja Oflan Stal, HUT ke-13 tahun, Kepel 8. Ibu Eva Marce Panto, HUT ke-49 tahun, Kepel 7. Bapak Petli Runtuene, HUT ke-38 tahun, Kepel 4. Dan hari ulang tahun pernikahan tanggal 29 September keluarga Lawrence Saroinsong, HUT ke-19 tahun, Kepel 2. Berikut saya akan membacakan laporan keuangan mulai dari tanggal 20 sampai tanggal 26 September tahun 2020. Tanggal 20 September setoran pundi ibadah minggu Kepel 1 Rp170.000, Kepel 6 Rp70.000, Kepel 8 Rp134.000. Setoran pundi Kepel 1 ibadah minggu tanggal 13 September Rp150.000. Setoran pundi Kepel 1 minggu kedua September Rp60.000. Setoran pundi Kepel 1 ibadah HUT Bapak Hendy Franz Rp98.000. Setoran pundi Komisi Pemuda minggu keempat Agustus Rp53.000. Setoran pundi Komisi Pemuda minggu 1 September, minggu pertama September Rp51.000. Setoran pundi Komisi Pemuda minggu kedua September Rp56.000. Setoran pundi Komisi Pemuda minggu ketiga September Rp38.000. Tanggal 21 September setoran pundi Komisi WKI minggu ketiga September Rp168.000. Setoran pundi Komisi PKB minggu kedua September Rp184.000. Setoran pundi Komisi PKB minggu kedua September
minggu ketiga September Rp80.000. Setoran pundi Kepel 8 minggu ketiga September Rp50.000. Setoran pundi Kepel 8 ibadah HUT Ibu Trenci Umpel Rp66.000. Tanggal 24 September setoran pundi Kepel 6 minggu ketiga September Rp50.000. Tanggal 25 September setoran pundi Kepala Susu Lansia minggu kedua September Rp72.000. Setoran pundi Kepala Susu Lansia minggu ketiga September Rp82.000. Setoran pundi Komisi Anak Sekolah minggu pertama September Rp40.000. Setoran pundi Komisi Anak Sekolah minggu kedua September Rp50.000. Setoran pundi Komisi Anak Sekolah minggu ketiga September Rp50.000. Setoran pundi Kepel 2 ibadah minggu 20 September Rp102.000. Setoran pundi Kepel 2 minggu ketiga September Rp52.000. Setoran pundi Kepel 2 ibadah HUT Ibu Akek Sual Rp100.000. Saldo bulan Agustus Rp23.263.803.803. Penerimaan sampai dengan 26 September tahun 2020 Rp9.697.000. Pengeluaran sampai dengan tanggal 26 September tahun 2020 Rp6.244.000. Saldo Rp26.716.803. Saldo kas harian Rp25.811.096. Saldo bank Rp905.707. Demikian warta gereja minggu pagi di saat ini. Atas perhatian dari kita semua seluruh jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Kita akan berdoa untuk jemaat yang bersyukur di sepanjang minggu berjalan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di kehidupan umat-Mu yang percaya akan menerima berkat ketambahan usia, baik secara pribadi maupun dalam perjalanan usia pernikahan atau rumah tangga mereka. Maka kiranya dengan kuasa-Mu akan memberkati ungkapan syukur mereka, bahkan dalam kehidupan selanjutnya senantiasa boleh mendapat berkat dalam kehidupan pribadi mereka. Tuhan tolong, bahkan apa yang menjadi rencana mereka ke depan di usia yang baru, agar kiranya Tuhan mau mengabulkan akan rencana-rencana ke depan, yang tentunya juga ini menjadi permohonan pribadi dari mereka lewat doa pribadi semenjak Tuhan akan mengaruniakan usia yang baru dalam kehidupan mereka. Lengkapilah ungkapan syukur mereka ya Tuhan, agar senantiasa mereka juga akan merasa bahwa Tuhan terus memperhatikan kehidupan baik secara pribadi maupun dalam keluarga, dalam orang-orang
yang terdekat dan mencintai mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Mari kita semuanya berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, dalam persekutuan dengan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sampai saat ini kita tetap berupaya mewujudkan serta meningkatkan nilai-nilai kesatuan dan kehidupan bersama yang kokoh dengan gereja-gereja yang ada di bumi Indonesia tercinta ini. Kini kita akan kembali di dalam kesibukan masing-masing, namun tetaplah ingat bahwa bersama dengan semua gereja yang ada di bumi Indonesia ini, kita terpanggil untuk mewujudkan gereja Kristen yang besar di Indonesia. Sebagaimana doa Yesus, supaya mereka semua menjadi satu. Yohanes 17 ayat 21. Kita menyanyikan lagu Maju dan Berperang. Pegang tangan jangan bercerai, sehatilah tetap teguh. Sama-sama iring Al-Masih Muhalis yang panglimamu. Laskar Yesus, jangan takut dan gentar, maju saja dengan gagah. Meski musuh banyak dan besar, sekali harus tewaslah. Hai, maju dengan segera, kendati pampayalah, melawan dan rombaklah segala bentengnya. Saudara-saudara, dengan tetap teguh berpegang pada firman Tuhan, kita akhiri ibadah ini dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kamu dalam Kristus Yesus, sekarang ini sampai selalu terus. Kita tetap berdiri dan kita menyanyi Mars KGPM. Hiduplah, hiduplah, hidup KGPM. Majulah, majulah, maju KGPM. Gereja kita, gereja nasional, gereja radikal reformasi, tetap menjunjungkan Pancasila serta mengemban ampera. Jemaatnya tetap setia, bela Ibu Pertiwi dengan jiwa reformasi, maju terus pantang mundur, tetap
Takkanlah terus gembalakan segala domba-dombanya. Ayo serentaklah bergandengan tangan maju untuk Tuhan. Hiduplah KGPM, Allah akan lindungi. Tetap berjuanglah, pertahankan dan kembangkan gereja kita. Dan wartakanlah terus gembalakan segala domba-dombanya. Ayo serentaklah bergandengan tangan maju untuk Tuhan. Hiduplah KGPM, Allah akan lindungi selamanya. Kita bersatu. Silakan duduk dan bersatu.